alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menulis kitab, semacam kitab. Di kitab ini nanti isinya beberapa permasalahan agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menulisnya kepada Amr bin Hazm. Nah, di antara isinya adalah alla yamassal Qur'ana illa tahirun, bahwasanya tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Di dalam kitab yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amr bin Hazm, di antara isinya adalah alla yamassal Qur'ana illa tahirun, tidaklah yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Rawahu Malikun mursalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal. Wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban, dan Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban memausulkan hadis ini. Wa huwa ma'lul, dan hadis ini ada cacat. Jadi hadis ini memberikan kesimpulan. Hadis ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwasanya orang yang berhadas kecil ataupun berhadas besar itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Dan hadis ini jelas alla yamassal Qur'ana illa tahirun, tidaklah menyentuh Al-Quran itu, ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Berarti kalau orang itu berhadas, berarti dia tidak suci kan? Baik itu berhadas kecil ataupun berhadas besar. Sehingga kesimpulan yang bisa diambil dari hadis ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah para fuqaha itu ulama ahli fikih. Fuqaha itu ulama ahli fikih. Para ulama bersepakat bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran apabila seseorang itu memiliki hadas besar. Tidak boleh menyentuh Al-Quran apabila orang itu memiliki hadas besar. Sampai dia mandi besar, mandi junub, ya, baru boleh menyentuh Al-Quran. Adapun orang yang berhadas kecil, maka jumhur ulama, mayoritas ulama itu berpendapat tidak boleh bagi orang yang berhadas kecil menyentuh Al-Quran. Mayoritas. Apa arti mayoritas? Sebagian besar. Di sebagian besar ulama, kebanyakan para ulama itu berpendapat orang yang berhadas kecil itu juga tidak boleh menyentuh Al-Quran. Jadi kalau hadas besar itu sepakat para ulama, para fuqaha tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tapi kalau hadas kecil itu mayoritas, kebanyakan para ulama berpendapat tidak boleh juga menyentuh Al-Quran. Artinya ada khilaf, ada perbedaan di kalangan para ulama. Namun mayoritas para ulama, jumhur para ulama itu berpendapat tidak boleh. Dan wajib bagi orang yang berhadas besar untuk mandi kalau mau menyentuh Al-Quran. Begitu pula wajib berwudu bagi orang yang memiliki hadas kecil apabila dia hendak menyentuh Al-Quran.
berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis ini. Namun kalau kita memperhatikan hadis ini dinilai cacat oleh para ulama ya. Hadis ini dinilai cacat oleh para ulama, sehingga tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan dalil. Namun dalil lain itu ada dalil lain itu ada, yaitu Quran surat Al-Waqiah ayat 79. Quran surat Al-Waqiah ayat 79. Ya. Di Quran surat Al-Waqiah ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidaklah disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Ya, ini dalil ya, Quran surat Al-Waqiah ayat 79. Ini dalil bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil menurut jumhur para ulama tadi, dan semua para ulama pada hadas besar. Jadi nggak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, sebagian kecil para ulama yang mengatakan boleh menyentuh Al-Quran meskipun dia memiliki hadas kecil, itu mereka mengatakan ayat yang tadi Quran surat Al-Waqiah itu maksudnya adalah malaikat. Itu maksudnya adalah malaikat. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Itu maksudnya adalah para malaikat. Itu Al-Quran ketika berada di langit. Jadi itu tafsiran ayat tersebut. Ya. Jadi kalau kita buka tafsiran para ulama, la yamassuhu illal mutahharun, itu maksudnya para malaikat, jadi bukan manusia. Sehingga mereka mengatakan sebagian kecil ya, termasuk nanti kita lihat siapa yang berpendapat demikian. Ya, jadi sebagian kecil para ulama ini mengatakan tidak ada dalil yang melarang orang yang berhadas kecil itu untuk menyentuh mushaf. Kalau menggunakan hadis ini cacat, lemah, tidak bisa dijadikan landasan. Atau kalau menggunakan ayat Quran surat Al-Waqiah ayat 79 tadi, itu maksudnya adalah para malaikat ya. Namun para ulama membantah. Para ulama atau mayoritas para ulama itu memberikan bantahan. Jadi mereka mengatakan meskipun memang tafsiran ayat itu la yamassuhu illal mutahharun, Al-Quran itu tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang disucikan. Meskipun ayat ini tafsirannya untuk malaikat, tapi masuk juga di sana manusia. Ini masuk juga di sana manusia. Ini juga yang dibawakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Jadi beliau malah menguatkan pendapat ya, termasuk juga ayat masuk ilal mutahharun ini, selain maknanya untuk malaikat, maknanya juga untuk manusia ya. Dan ada hadis yang lain yaitu bersumber dari Hakim bin Hizam, di mana Nabi SAW bersabda, janganlah kamu menyentuh Al-Quran kecuali kamu dalam keadaan suci. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh sebagian para ulama. Janganlah kamu menyentuh Al-Quran kecuali kamu dalam keadaan suci. Sehingga kesimpulannya adalah menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran itu boleh atau tidak? Hah?
Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau membawa mushaf? Membawa mushaf boleh atau tidak? Hah? Membawa mushaf boleh atau tidak membawanya? Kenapa boleh? Hah? Bukan? Membawa taruh dalam tas apa? Nggak disentuh, cuma dibawa. Boleh nggak? Hah? Tidak boleh ya? Tidak boleh. Jadi membawa mushaf tidak boleh, meskipun tidak disentuh. Kenapa? Karena kalau nyentuh saja itu nggak boleh, apalagi membawa. Membawa itu lebih berat ketimbang kan menyentuh begini kan? Nyentuh nggak boleh, apalagi membawa. Ya, meskipun dalam tas, Pak. Jadi nggak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya qiyas. Dalilnya adalah qiyas. Contoh dalam Al-Quran, janganlah kamu mengatakan kepada orang tuamu uf. Kan adanya uf atau kalau diterjemahkan kan Jangan bilang sama kedua orang tua. Kalau mukul boleh nggak? Boleh apa enggak? Nggak boleh kan? Ya kan larangannya doang. Kalau mukul nggak boleh. Tahu dari mana? Kok bisa nggak boleh? Nah, itu namanya qiyas. Namanya qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu digunakan sebagai hujah. Jadi kalau saja nggak boleh, apalagi mukul lebih dari itu. Sama di sini. Kalau nyentuh saja nggak boleh, apalagi membawa. Jadi kalau membawa itu tidak boleh. Ini apa namanya disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau nyentuh saja nggak boleh, apalagi membawa. Kemudian bila ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan mushaf? Kalau terjemahan boleh nggak? Patokan mushaf itu apa? Ya, mushaf itu patokannya gimana? Kalau ada mushaf jual terjemahannya gimana? Boleh nggak itu? Atau tafsir itu boleh nggak? Jadi mushaf itu yang murni Al-Quran, atau ada tafsirnya tapi Al-Qurannya lebih banyak. Jadi yang namanya mushaf itu ya kitab isi Al-Quran, full Al-Quran. Itu namanya mushaf. Nah, kalau ada terjemahannya bagaimana? Dilihat mana lebih banyak tulisan atau terjemahan. Kalau lebih banyak Al-Qurannya maka tidak boleh dibawa, tidak boleh disentuh. Tapi kalau lebih banyak terjemahannya maka boleh dibawa, boleh disentuh. Begitu pula tafsir. Nah, kata para ulama, tafsir Jalalain itu punya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu lebih banyak mana? Tafsirnya atau Al-Qurannya? Lebih banyak Al-Qurannya. Jadi tafsir Jalalain itu nggak boleh disentuh kecuali dalam keadaan bersuci. Kenapa? Karena Al-Qurannya lebih banyak. Jadi kalau cetakan yang terbaru, cetakan yang apa namanya? Cetakan yang ada terbaru itu yang begini, yang ada kotaknya. Kotak itu ada Al-Quran. Kemudian di sampingnya itu ada Al-Quran sama tafsir. Maka di sini kan lebih banyak ayatnya. Ayatnya kan 30 juz ada. Kemudian dia yang tulis di pinggiran-pinggiran juga 30 juz. Maka itu apa namanya? Masuk dalam kategori mushaf. Tapi kalau tafsir yang lain yang cetakan lama, cetakan yang kuning itu loh. Cetakan yang kuning ayat masuk tafsir, maka ini lebih banyak tafsirnya. Allah Ta'ala
Kitab Bulughul Maram, hadis Nabi boleh tak? Boleh. Jadi yang dilarang itu mushaf saja. Yang dilarang adalah mushaf. Nah kalau tafsir maka dilihat. Kalau lebih banyak tafsirnya maka boleh di situ, boleh dibawa. Tapi kalau lebih banyak ayat Al-Qur'annya maka tidak boleh. Allah Taala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-72. Monggo dibaca. Nah, kemudian hadis yang ke-72. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala ala kulli ahyanihi, pada semua keadaannya. Pada semua keadaannya. Yang dimaksud dengan pada semua keadaannya adalah baik itu dalam keadaan suci ataupun memiliki hadas, ataupun memiliki junub, atau baik berdiri ataupun duduk, ataupun berjalan ataupun terletak. Jadi itu maksud dari kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengingat Allah di semua keadaan. Baik keadaannya ketika berhadas ataupun suci ataupun junub, baik berdiri, duduk atau sambil rebahan, semuanya Nabi itu berzikir ataupun berjalan. Ini menunjukkan bahwasanya memang sepatutnya seorang muslim itu di semua keadaannya dia berzikir. Nah, berzikir itu contohnya apa? Mengucapkan contoh zikir. Apa yang orang berzikir? Subhanallah, lagi alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu zikir kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap keadaan itu zikir. Kecuali di satu tempat, apa itu? Di WC, di toilet. Tapi itu enggak, di situ enggak berzikir. Tapi keadaan-keadaan yang lain itu berzikir. Karena zikir itu ibadah yang paling ringan. Ibadah yang paling ringan. Makanya nanti ketika orang itu sudah mendekati ajal mau meninggal dunia, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir ucapannya, maka jaminannya apa? Surga. Nah, kalimat la ilaha illallah itu adalah zikir yang tidak perlu menggerakkan mulut. Coba berpikir, la ilaha illallah perlu bergerak mulutnya? Hah? Enggak perlu dulu. Maksudnya bisa enggak bergerak? Kan bisa. La ilaha illallah itu enggak perlu kan? Kenapa? Karena Allah tahu ketika posisi sekarang itu kita lemah. Makanya diperintahkan zikirnya zikir la ilaha illallah. Bukan coba la haula, itu kan butuh gerakan. La haula wala quwwata illa billah. Kan susah. Jadi kalau la ilaha illallah itu ketika posisi lemas juga masih bisa berpikir. Nah, artinya memang sepatutnya, semestinya setiap orang yang beriman itu, setiap orang muslim, mukmin itu banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu
wa ta'ala di setiap keadaannya. Nah, zikir itu ada dua. Zikir ada dua. Yang pertama adalah zikir muqayyad. Yang pertama adalah zikir muqayyad. Yang kedua zikir mutlak. Yang kedua zikir mutlak. Ya. Kalau ditanya zikir ada berapa? Dua. Yang pertama zikir muqayyad. Yang kedua zikir mutlak. Yang pertama zikir muqayyad. Apa itu zikir muqayyad? Zikir muqayyad artinya zikir-zikir yang terikat dengan waktu atau terikat dengan tempat atau terikat dengan bilangan tertentu. Nah itu zikir apa namanya? Muqayyad. Jadi zikir muqayyad itu kan dalam bahasa Arab qayyada yuqayyidu artinya mengikat. Muqayyad itu yang mengikat. Jadi zikir muqayyad zikir yang terikat dengan waktu atau tempat atau jumlah bilangan zikirnya. Contoh yang terikat sama waktu. Contohnya apa? Zikir setelah sholat. Waktunya kapan? Setelah sholat ya. Jadi nggak bisa orang itu kemudian zikir sebelum sholat, ya. Jadi zikirnya setelah sholat. Kemudian ada yang terikat dengan tempat. Contohnya apa? Gak mesti cuma kan boleh di mana-mana tadi. Zikir haji. Hah? Zikir haji. Apa? Haji. Ya haji ya. Ya ketika haji kan ada zikir-zikir khusus, labbaik Allahumma labbaik. Ya. Terikat sama waktu, terikat juga sama tempat. Ya. Dan seterusnya. Kemudian ada juga zikir yang terikat sama bilangan. Contohnya zikir dari sholat. Itu yang dibaca apa yang pertama? Begitu assalamualaikum, wassalamualaikum yang dibaca apa? Astagfirullah. Ya. Berapa kali? Ya, jadi 3 kali ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Boleh nggak diganti? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh nggak? Hah? Boleh diganti nggak? Boleh diganti. Karena hadis ini hadis yang berbicara tentang istighfar itu hadis Tsauban radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu insharafa min sholatihi, selesai sholat, istighfar thalathan. Nabi beristighfar 3 kali. Jadi Tsauban radhiyallahu anhu itu menyebut ketika Nabi selesai sholat, Nabi itu istighfar. Jadi tidak menyebutkan redaksi istighfarnya. Ya. Maka di sini para ulama mengatakan boleh isi lafaznya itu mana saja, ya. Jadi bebas. Istighfar thalathan, beristighfar. Jadi minimal kata para ulama astagfirullahaladzim atau astagfirullah. Tapi bisa juga yang lain astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan itu tidak bid'ah. Itu tidak bid'ah. Maksudnya itu benar. Ya, karena memang hadisnya itu bahwa mengatakan Nabi beristighfar, tidak mengatakan Nabi itu membaca begini redaksinya. Jadi boleh ya. Kemudian setelah membaca istighfar apa yang dibaca?
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Nanti insyaallah ada pembahasannya di sini. Kemudian di antara zikir muqayyad adalah zikir pagi petang. Berarti muqayyad dengan apa ini? Waktu atau tempat? Zikir pagi petang. Waktu ya. Kalau zikir pagi itu waktunya kapan? Paginya kapan? Permulaannya kapan? Selesai sholat atau sebelum sholat? Setelahnya. Waktu permulaannya adalah ketika adzan subuh. Adzan, meskipun belum sholat, ini boleh. Zikir pagi itu permulaannya adalah adzan subuh. Contohnya di sebagian masjid itu kan ada yang jeda adzan iqamahnya kan panjang kan? Panjang, bisa 30 menit bahkan. Nah, jeda ini meskipun belum sholat boleh zikir pagi di situ. Sampai kapan? Sampai syuruk. Itu batas zikir pagi. Jadi kalau zikir pagi petang, zikir pagi yang 10 boleh enggak? Itu zikir siang namanya. Nah, kalau zikir petang, kapan mulainya? Zikir petang, kapan mulainya? Mulainya adzan maghrib sampai dengan isya. Zikir petang. Jadi kan bahasa itu zikir pagi petang apa? Dasarnya apa? Azkar shabahi wal masai. Zikir pagi dan petang. Nah, yang namanya pagi itu dalam hadis disebutkan pagi itu bagian dari hari, sementara masa itu bagian dari malam. Jadi kan ada namanya hari, ada namanya malam, ya. Nah, pagi itu sobah itu bagian dari hari, permulaan hari. Sementara masa itu permulaan petang, permulaan malam. Nah, malam itu mulainya kapan? Malam itu mulainya adzan maghrib. Sehingga zikir petang itu dimulai adzan maghrib sampai dengan hilangnya benda merah, yaitu waktu isya. Meskipun memang ada perbedaan pendapat para ulama ya. Cuma yang kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan wa hadza huwal madhhabul mansur. Pendapat ini adalah pendapat yang mansur, yang dikuatkan, pendapat yang ditolong dan sesuai dengan dalil. Karena Nabi SAW mengatakan man qala sobahakul liyaumin, barang siapa yang mengucapkan pada sobah itu pagi, kul liyaumin permulaan pagi dari suatu hari. Itu hadis Sayyid Istighfar itu. Kemudian ketika menyebut sore, wa man qalaha masa'akul lailatin, masak
terasa sudah kerja. Kalau zikir banyak sekali pahalanya. Allah Taala. Nah sudah masuk waktu ada pertanyaan? Istighfar tambah zikir nggak? Hah? Istighfar tambah zikir nggak? Nah, istighfar kalau zikir enggak? Iya, kalau zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah. Astagfirullah. Dan aku mohon ampun kepada Allah. Ketawa nggak di situ? Iya, itu zikir. Apa lagi? Saya zikir setelah sholat selesai. Terus tambah lagi zikir yang lain. Boleh. Boleh ya? Iya. Selesai sholat zikir. Sholat itu selesai bertanya. Terus yang lain nambah gitu. Nambah yang lain. Iya. Contoh rumah habis subuh. Kan tadi zikir pagi kapan? Mulai zikir pagi itu kapan? Azan ya. Tapi memang lebih utama habis sholat subuh lebih utama. Nah begitu sudah saya zikir sholat subuh, nah kita lanjutkan dengan zikir pagi, zikir sobah itu. Nah boleh menjadi masalah. Allah Taala. Ada lagi? Silakan. Terumpama ada perempuan yang lipas situasi dan juga pakai sarung tangan juga. Apa itu? Bagi lipas atau menstruasi pakai sarung tangan. Nyentuh. Iya, itu lakukan. Ya kalau dia nyentuh begini doang itu boleh. Tapi kalau megang itu ngebawa kan? Megang nggak boleh. Megang itu nggak boleh. Megang kan begini untuk membawa, nggak boleh. Makanya kalau perempuan yang lagi haid dan nifas itu sekolahnya di sekolah tahfiz sekolahnya. Terus gimana kalau sekolah tahfiz? Ya udah dengan setoran. Dikasih tahu apa namanya ustazahnya. Apa ustazah saya lagi halangan. Jangan setoran. Kalau lagi haid perempuan. Sini baca aja Pak. Hah? Tanpa. Nah, kalau hadas besar baca nggak boleh. Kalau hadas kecil boleh baca. Kalau ini yang punya wudu boleh nggak baca Quran? Boleh baca hafalan. Tapi kalau hadas besar, junub, haid, nifas itu nggak boleh. Menurut mayoritas para ulama. Namun kata Syekh Shalih Fauzan, wa rakhasa ba'dul ulama'i ka Syekh Islam Ibnu Taimiyah lil haidi idza khafat nisyanahu. Sebagian para ulama semisal Syekhul